Sampurasun. Dalam masyarakat Sunda atau dalam bahasa Sunda ini dikenal dengan pakeman bahasa. Pakeman bahasa ini adalah susunan kata yang artinya sudah baku dan tidak bisa dirubah kembali, gitu ya. Pakeman bahasa ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti idios, ya. Idios ini yang berarti khas atau khusus, gitu ya. Ada banyak pakeman bahasa dalam bahasa Sunda, gitu ya. Tapi ada beberapa yang paling terkenal. Yang pertama adalah babasaan. Ya, babasaan ini adalah susunan kata yang pendek, gitu ya, yang terdiri dari dua kata. Biasanya ini berisi tentang sifat manusia, gitu ya. Yang contohnya adalah seperti amis budi, gitu ya, beras genggerong, gitu, dan lain-lain. Itu masih banyak contoh yang lainnya yang biasanya pendek-pendek, gitu ya. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah peribahasa. Ya, peribahasa ini adalah susunan kata yang lebih panjang dari babasaan. Ya, biasanya berupa kalimat yang berisi tentang filosofi hidup atau pepeling lah, gitu ya, kalau bahasa Sunda. Dan peribahasa ini biasanya terbagi tiga. Yang pertama adalah wawaran luang. Wawaran luang ini adalah gambaran baik yang patut dicontoh, gitu ya. Ini wawaran luang, ya. Contohnya seperti badan gagaduhan, banda sasampuran. Ya, yang artinya adalah harta banda umur itu milik Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Yang kedua adalah panjurung laku hade atau penyuruh perilaku baik, gitu ya. Contohnya adalah kudu bisa ngeret nenden. Ya, kudu bisa ngeret nenden itu adalah bisa mengatur rezeki yang kita terima agar bisa menabung, gitu ya. Yang ketiga adalah panyaram lampah salah atau larangan berperilaku jelek, gitu ya. Contohnya adalah kumeok samemeh dipacok, gitu ya. Jangan sampai sebelum mencoba kita sudah merasa takut, gitu ya. Tuh. Yang selanjutnya adalah pamali. Pamali ini adalah larangan karuhun agar tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan kita di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, contoh pamali ini banyak sekali di masyarakat Sunda, ya. Bahkan sudah terkenal dengan kepamalian masyarakat Sunda. Pamali duduk di depan pintu, gitu ya. Pamali makan garam itu banyak sekali, ya, gitu ya, masyarakat Sunda. Yang selanjutnya adalah cacanraan. Cacanraan ini adalah cerita karuhun atau nenek moyang kita tentang keadaan masa yang akan datang atau masa yang sudah mereka jalani, ya. Biasanya juga berkaitan dengan tempat mungkin, ya, atau dengan berkaitan dengan keadaan, ya. Kalau berkaitan dengan tempat biasanya ini ada istilahnya kan, Bandung kota kembang, Bandung heurin ku tangtung, dan juga Cianjur ke telanjuran. Nah, seperti itulah. Atau juga Ciamis amis ku maneh, gitu ya. Itu banyak sekali, ya. Yang selanjutnya adalah kila-kila. Kila-kila ini adalah pertanda alam akan terjadinya sesuatu, gitu ya. Contohnya kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, gitu ya, itu akan ada tamu, kan, seperti itulah, ya. Yang selanjutnya adalah uga. Uga ini adalah ramalan di masa yang akan datang, gitu ya. Makanya banyak ramalan-ramalan yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Ini bukan sekedar menciptakan, tapi sudah diperhitungkan dengan baik, gitu ya. Banyak kan ada uga Siliwangi, gitu ya. Ini banyak ramalan-ramalan yang beredar, gitu ya. Ada yang cuma cerita atau ada yang cuma cerita, ada juga yang terjadi kebenarannya, gitu ya. Itu sedikit tentang pakeman bahasa, ya, yang ada di masyarakat Sunda, ya. Pakeman bahasa ini banyak sekali sebenarnya. Cuma ini yang paling terkenal di masyarakat Sunda saat ini.